Bu, senyum bu, senyum bu. Oh, maju. Aduh, aduh. Wih, kaki aku. Nanti kena kepala. Jangan dulu lah. Jangan dulu. Orang lain ada mesin. Aku nengok budak tu, Pak. Pas. Inilah kerja pemulung. Inilah dia gantian training. Udah kena ada dokter. Wow, dapat 1 karung. Wow. Kalau jadi bahasa penjahat. Punya pergi muka ini. Untuk sampah di Kota Pontianak, timbulan sampah di Kota Pontianak itu sesuai dengan jumlah penduduknya adalah 401 ton per hari. Sampah ini dibuang oleh masyarakat ke TPS. Nah, TPS. Jadi kalau ditanya berapa kendaraannya, kita punya 4 atau 2 angkutan Pak di posisi 23 titik. Kita punya 23 titik tempat pembuangan sampah di Kota Pontianak ini yang untuk menampung sampah-sampah dari masyarakat. Nah, kita berharap sampah ini dibuang masyarakat itu ke TPS itu. Tidak kita perkenankan masyarakat membuang sampah di tempat-tempat sembarang tempat. Kita sudah siapkan barang ini. Jadi tolong masyarakat membuang sampah di tempat pembuangan sampah itu dulu. Nah, dari 401 ton itu yang bisa kita kelola saat ini Pak ya. Nah, itu terjadi pengurangan sampah dengan TPS 3R kita dan sebagainya dalam rangka kita mengurangi timbulan sampah dibuang ke TPA. Itu sekitar 24% Pak. Kurang lebih 24% ya. Nah, yang kita angkut ke TPA itu sekitar 74 sekian. Nah, ada sekitar 1,4% sampah itu yang kita tak tahu buang di mana. Nah, ini yang kita perkirakan sampah ini dibuang sembarang tempat oleh masyarakat. Nah, jadi kalau masalah sampah yang sudah terkurang itu sudah kami bisa proses. Nah, kita menghadapi kendala sampah yang tadi dibuang masyarakat sembarang. Nah, padahal tempat sampah kita cukup. Nah, ini karena tadi itu masyarakat belum teredukasi untuk membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan. Nah, kami dalam rangka ini punya beberapa program untuk urusan ini, termasuk mengedukasi masyarakat, ya, dengan melibatkan tadi forum komunitas hijau kita itu. Nah, kadang-kadang masyarakat ini karena berada di pinggir sungai buang sampah langsung di sungai. Depan rumah ada parit, buang sampah di parit. Nah, kita coba mengedukasi masyarakat. Kalau buang sampah seperti itu, tidak ada petugas yang ngambil sebenarnya. Itu kesulitan kita pertama. Nah, kedua, kalau sampah buang di parit atau di sembarang tempat itu menimbulkan penyakit, bau dan sebagainya. Nah, ini kita edukasi masyarakat. Nah, alhamdulillah ya. Kami punya target mengurangi sampah-sampah liar tadi itu, ya mudah-mudahan bisa zero.
Nah, ini tentunya butuh partisipasi masyarakat kalau hal itu ya. Nah, terkait masalah beberapa waktu yang lalu ada koran mengatakan bahwa di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat keramaian, waterfront, nah itu masyarakat pengunjung itu membuang sampah sembarangan. Kita juga udah turun di lapangan itu. Dipimpin langsung Bapak Wali Kota malah mengedukasi masyarakat. Pak Wali Kota berjalan melihat ada pengunjung, kita samperin pengunjung, Pak tolong Pak ya, tampaknya nanti kalau ada waktu tinggal sampahnya dibuang. Nah, pada kesulitan itu Pak, jadi kita mengedukasi masyarakat tuh punya persepsi yang lain, bahwa mereka belum teredukasi tadi. Nah, ujungnya waktu kita tinggalkan, dia pun meninggalkan lokasi, sampahnya masih tinggal. Itu untuk satu orang, bagaimana untuk kelompok orang? Nah, inilah saya katakan di koran itu kita butuh masih dukungan masyarakat, terutama masalah pola pikir mereka, bahwa sampah ini bukan urusan pemerintah saja, itu urusan bersama. Nah, ada wacana bahwa kita akan terapkan peraturan, ya, sanksi. Nah, saya katakan sanksi peraturannya ada. Kami udah turun. Kesulitan kita adalah tangkap tangannya, Pak. Orang yang mau kita taktik nih, dia nih kalau kita datang buang payah, iya Pak, nanti saya buang. Belum ketangkap tangan, nggak bisa kita tangkap, ya. Nah, tapi begitu kita pagi hari penuh, wah, katanya ini nggak mungkin lah kita duduk sama mereka nunggu sampai subuh mereka pulang, nggak punya kemampuan itu kita. Makanya saya katakan saya butuh peralatan CCTV yang dapat memantau seluruh titik. Jadi begitu kita lihat saja mereka buang, langsung kita sampari, kita tangkap tangan dia. Nah, itu kedepannya insya Allah seperti itu. Nah, tapi sampai saat ini saya ingin mengatakan untuk sampah Kota Pontianak dapat kami atasi dengan baik apabila sampah itu dibuang di tempat yang telah ditentukan, yaitu TPS. Itu. Oke. Nama dia sebenarnya sebutan Ya. bikin tahun bikin susah dari pekerjaan. Ya. Mau kamu lari ini kan Udah berapa lama Pak? ada 2 tahun mulai. Dulu sih kerja bangunan, Nggak ikut lagi bangunan, kenapa Pak? susah carinya sekarang. Cari kerjaannya. Oleh Kalau gini Pak, bangunan udah agak kurang. kalau gini sehari dapat berapa? Ya paling tinggi 50.000 Pak. Itu apa yang Bapak kumpulin? Ya banyak macam. Kadang ada botol aqua, gelas aqua, kardus bekas, plastik bekas. Yang paling cepat jadi duit tuh apa? Nah, botol aqua Ada penampungnya ya? ada. Berapa kilo tuh Pak satu hari? Ya paling kalau ini 40 kilo, 50 kilo dapat. Yang bungsu? Anaknya bungsu katanya. Yang bujang? Kenapa kan? Kita berjemur sini lama-lama. Ngalam dia mesti jual. Kita berjemur sini lama-lama. Ngalam dia mesti jual. Senyum manis, senyum manis. Senyum manis gitu. Senyum manis gitu. Gitu. Nada lah, nada senyum-senyum lah. Apa nada senyum-senyumkan lah. Kita kemana nih, Dabang? Ada sabet kah?